Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Saya harap sehat semua dimanapun berada ya. Video ini saya buat tujuannya adalah hanya berbagi kawan-kawan sebagai tahap pembelajaran kita bersama. Tidak ada niatan untuk menggurui, ini berdasarkan pengalaman yang saya ikuti dari tes tahap pertama di ujian P3K ya, terutama di bidang teknis ya yang kita lalui kemarin, dan ini sebagai persiapan juga untuk tes tahap 2 tentunya kawan-kawan. Sebelum menyimak video ini tetap dukung dan bantu kami untuk semakin semangat membuat karya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dan membantu dalam proses memperbaiki kehidupan kita dalam mengikuti tes P3K di tahap selanjutnya atau di tahap kedua. Langsung saja kawan-kawan, berikut adalah 10 pembahasan soal teknis mapel olahraga atau PJOK P3K tahap 1 kemarin yang ini juga kami bahas dengan beberapa rekan guru PJOK di Guru PJOK Berbagi dan di WhatsApp group ya, dan mengumpulkan pendapat-pendapat dari beberapa kawan bahwa ini adalah 10 soal yang muncul kemarin dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Langsung saja ya. Soal yang pertama kawan-kawan, materi pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi, variasi, dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola basket berikut yang benar adalah, yang pertama adalah pilihan jawabannya adalah dribbling zigzag dan ke samping dilanjutkan dengan dribbling lurus. B. Dribbling di tempat dilanjutkan dengan pivot dan shooting. C. Dribbling sambil berlari dilanjutkan dengan passing dan diakhiri shooting. D. Dribbling lurus dan ke samping dilanjutkan dengan shooting. E. Dribble rendah kemudian melakukan jump shoot serta rebound. Ya, soal ini saya dapatkan kemarin kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga mendapatkannya, dan ternyata setelah kami bahas dan dianalisis dari soalnya ya, soalnya meminta bahwa kompetensi variasi dan kombinasi. Jadi variasi dulu baru kombinasi gerak ya yang spesifik. Jadi kami memutuskan untuk jawaban yang benar adalah D. Dribbling lurus dan ke samping dilanjutkan dengan shooting. Kenapa D? Dribbling lurus dan ke samping dilanjutkan dengan shooting? Karena dari kata kunci variasi ya. Variasinya itu dribbling, ada dribbling lurus dan dribbling ke samping. Jadi ada dua dribbling tapi variasinya adalah lurus dan ke samping. Kemudian dikombinasikan dengan shooting atau gerakan lain dari dribbling lurus dan ke samping. Jadi begitu analisis kami kawan terhadap soal ini, mudah-mudahan membantu. Tapi kalau kawan-kawan punya pertimbangan lain, karena memang ini tidak ada kuncinya kawan-kawan, hanya mengingatkan saja supaya kita lebih siap dalam menghadapi ujian teknis tahap 2. Selanjutnya kawan-kawan, di soal selanjutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan adalah A. Explosive power, kecepatan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan. B. Kelincahan, explosive power, keseimbangan, kekuatan, komposisi tubuh. C. Kardiorespiratory, kelincahan, explosive power, keseimbangan, koordinasi. D. Koordinasi, kardiorespiratory, kelincahan, explosive power, keseimbangan. E. Kecepatan, kelincahan, explosive power, keseimbangan, koordinasi. Kita analisis soalnya dulu ya. Kebugarannya yang berhubungan dengan keterampilan. Kata kuncinya di sini adalah keterampilan ya. Explosive power atau daya ledak termasuk lah ya. Karena untuk terampil harus mempunyai daya ledak yang bagus ya. Kecepatan juga termasuk, kelincahan juga termasuk, kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan mungkin bisa kita garis bawahi ya, bahwa kekuatan tidak masuk kepada keterampilan.
Yang B, kelincahan, explosive power, keseimbangan, masih ada kekuatan kawan-kawan yang menjadi negatif dari pilihan jawaban kita. Yang C, kardiorespiratory, ini tidak termasuk kawan, karena ini adalah proses pernapasan ya pada jantung dan paru ya. Jadi ini bukan bagian dari keterampilan. Dan D juga ada kardiorespiratory. Jadi jawaban yang kami simpulkan paling tepat adalah E ya, kecepatan, kelincahan, explosive power, keseimbangan, dan koordinasi. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Komponen kebugaran jasmani di bawah ini yang berkaitan dengan keterampilan ya. Ini pilihannya adalah satu saja ya. Kalau tadi banyak, ini satu saja. A, kekuatan, dia lebih spesifik. B, kelincahan. C, kecepatan. D, daya tahan. E, kekuatan paru. Kami berikan waktu 3 detik untuk kawan-kawan untuk mencoba menjawab juga ya. Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang mencoba menjawab dan bantu berpikir. Dan setelah kami diskusikan bersama rekan-rekan PJOK juga ya, memutuskan jawabannya adalah B, kelincahan ya. Yang paling dominan untuk komponen kebugaran jasmani itu dibutuhkan adalah kelincahan. Ini muaranya adalah berkaitan dengan keterampilan ya kawan-kawan. Kalau kekuatan tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, kecepatan bisa juga, tapi yang paling dominan adalah kelincahan ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Pak Nu mengadakan ulangan dengan KD 3.4 dari 32 siswa. Ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Nu? A, mengadakan pengayaan kepada 10 orang siswa. B, mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. D, melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E, memberikan tugas mandiri untuk 22 orang siswa yang tidak tuntas. Kami berikan kesempatan untuk kawan-kawan berpikir dulu sejenak ya, sambil mencari jawaban. Mungkin bisa bantu jawab kami juga di kolom komentar ya. Jawabannya adalah C, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Kenapa C kawan-kawan? Karena apabila pembelajaran kita itu tidak tuntasnya lebih dari 50% di dalam suatu pembelajaran, maka wajib melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Sekali lagi, apabila pembelajaran itu yang tidak tuntasnya dalam suatu kelas itu lebih dari 50%, maka pembelajarannya diulang kawan-kawan dengan media dan metode berbeda sampai KD tersebut bisa mencapai target ketuntasan yang melebihi 50%. Demikian, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 5, berikut merupakan sikap-sikap yang secara umum dapat muncul dalam proses pendidikan jasmani pada pembelajaran PJOK. 1. Kesiapan diri melakukan sesuatu. 2. Disiplin dalam pembelajaran. 3. Kooperatif dengan sesama. 4. Loyal pada tim. 5. Patuh aturan. 6. Mengakui kesalahan. Soalnya, sikap-sikap yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai tanggung jawab adalah, di sini kita tidak boleh terkecoh kawan-kawan ya, kata kuncinya adalah nilai tanggung jawab. Pilihan jawabannya adalah A. 3, 4, 5, B. 4, 5, 6, C. 2, 4, 3, D. 1, 2, 3, E. 5, 6, 1. Kami juga mengalami pertentangan kawan-kawan terhadap pembahasan soal ini ya, karena nomor 6 ini sangat membingungkan ya. Mengakui kesalahan ini juga termasuk di nilai tanggung jawab sebenarnya. Cuman ini lebih kepada sportivitas ya, ketika di olahraga ya. Sportif mengakui kesalahan. Maka setelah berdiskusi kami memutuskan jawabannya adalah D. 1, 2, 3. Kesiapan diri melakukan sesuatu, disiplin dalam pembelajaran, kooperatif dengan sesama.
Silakan kawan-kawan kalau mempunyai pendapat pribadi atau tanggapan lain tentang jawaban ini. Tapi mudah-mudahan soal ini bisa membantu kita lebih baik di tes selanjutnya. Soal selanjutnya rekan-rekan. Saat pembelajaran bola voli, teknik dasar passing atas, suatu sekolah hanya mempunyai 2 buah bola voli. Apa yang harus dilakukan agar semua siswa dapat melakukannya? A. Guru berada di tengah sebagai pusat. B. Satu siswa berada di tengah sebagai pusat. C. Dibentuk kelompok. D. Dimainkan dengan permainan bola voli. C. Menggunakan teknik passing atas sistem menyilang dengan siswa saling berhadapan. Kita analisis soalnya dulu kawan ya. Di sini kita akan melakukan pembelajaran teknik dasar passing atas ya. Sementara sekolah cuma punya 2 buah voli. Kalau guru berada di tengah sebagai pusat, ini kurang tepat kawan-kawan ya. Apalagi siswa berada di tengah-tengah sebagai pusat daripada pelatihan teknik dasar passing atas. Dibentuk kelompok dengan 2 bola voli juga masih kurang tepat. Apalagi dimainkan dalam permainan bola voli karena kita hanya pembelajaran teknik dasar passing atas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Menggunakan teknik passing atas, sistem menyilang dengan siswa saling berhadapan. Jadi itu analisa kami kawan-kawan ya. Selanjutnya soal nomor 7. Pukulan bat tertutup dan melakukan dorongan penuh di dalam permainan tenis meja disebut pukulan A. Drive, B. Push, C. Smash, D. Block. Jawabannya adalah C. Smash. Dari analisis soal, kenapa smash? Karena adalah melakukan dorongan penuh dalam permainan tenis meja ya. Dorongan penuh atau pukulan yang kuat. Namakan smash. Ini lebih mudah kawan ya. Mudah-mudahan kita ketemu soal mudah semua seperti ini ya, sehingga kita semua lulus. Amin. Selanjutnya soal nomor 8. Permainan bulu tangkis memerlukan penguasaan beberapa teknik dasar berikut ini. Service, forehand, backhand, smash. Teknik minimal yang harus dikuasai untuk bisa bermain bulu tangkis yaitu A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 1 dan 3. D. 1 dan 4. E. 1 dan 2. Dari soalnya kita bisa mengetahui kuncinya bahwa teknik minimal ya, tidak semua dari 1 sampai 4 ini. Minimal saja yang harus dikuasai untuk bisa bermain bulu tangkis. Kalau 4 ini sudah kita anggap tidak termasuk ya. Kenapa tidak termasuk rekan-rekan? Karena 4 ini adalah teknik lanjutan ya. Teknik lanjutan. Yang pasti harus ada 1, servis, dan di setiap jawaban kita melihat ada angka 1 tentunya ya. Tinggal kita membuang yang ada angka 4. Yang A adalah bukan jawaban, yang D juga bukan jawaban. Nah, melalui diskusi kami berdebat juga kawan tentang memasukkan forehand dan backhand. Backhand ini walaupun cukup sulit tetapi tetap menjadi dasar ketika menerima bola dari arah berlawanan dan tangan dominan ya. Jadi keputusannya adalah jawabannya jatuh kepada B, 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Ketika forehand ini juga masuk teknik dasar, maka backhand adalah juga termasuk teknik dasar. Begitu ya. Soal selanjutnya nomor 9. Aspek yang sangat mempengaruhi dalam keberhasilan latihan kebugaran yang berhubungan dengan faktor psikologi adalah A. Emosi, B. Motivasi, C. Konsentrasi, D. Komunikasi, E. Berpikir positif. Jawabannya adalah B. Motivasi kawan-kawan, atau dorongan yang terjadi dalam diri seorang yang mempengaruhi dia dalam keberhasilannya melakukan latihan kebugaran. Soal seperti ini kadang menjebak juga kawan-kawan karena pilihannya juga ada A. Emosi, tapi yang lebih dominan adalah motivasi ya. Soal terakhir yang saya bahas dalam pertemuan kali ini,
nomor 10. Salah lagi coy ya. Susahnya konten kreator. Soal selanjutnya, aspek yang sangat mempengaruhi dalam keberhasilan latihan kebugaran yang berhubungan dengan faktor psikologi adalah A. Emosi, B. Motivasi, C. Konsentrasi, D. Komunikasi, E. Berpikir positif. Jawabannya adalah B. Motivasi. Penjelasannya, motivasi adalah dorongan yang muncul bisa dari dalam diri ataupun luar diri, sehingga motivasi menjadi aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan latihan kebugaran yang berhubungan dengan faktor psikologi. Jadi kalau kita pilih emosi tanpa motivasi juga tidak bisa ya. Motivasi menjadi aspek penting karena dia adalah dorongan yang kuat untuk seseorang melakukan latihan kebugaran dan berhasil ya. Selanjutnya soal yang terakhir. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu. Kata kuncinya adalah konseptualisasi ya. A. Membuat peraturan, B. Mengalami sebuah kejadian, C. Memahami sebuah kejadian, D. Memecahkan masalah, E. Memahami masalah. Jawabannya adalah D. Memecahkan masalah ya. Demikian kawan-kawan ya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih. Ini sekali lagi bukan untuk menggurui kawan-kawan, tetapi sebagai bentuk pembelajaran bersama supaya kita bisa mengingat soal yang sudah terjadi di tahap 1 dan bisa belajar sama-sama untuk persiapan di tahap 2 ya. Semoga pembahasan ini membantu rekan-rekan semua ya. Sekali lagi bukan maksud menggurui, hanya media untuk belajar bersama. Semoga tahap 2 rekan-rekan sekalian memperoleh hasil teknis yang lebih baik. Salam perjuangan, salam pejuang NIP tentunya. Support channel ini supaya kami lebih semangat berkarya. Jangan lupa like, komen, dan tombol merah di bawah itu ya. Di subscribe, dipadamkan atau ditekan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.